serba tahu. Ya benar. Kami pohon-pohon di hutan hijau. Mereka menghalangi jalan saat berburu. Berani-beraninya mengubah kau menjadi batu. Kejadian yang menimpa pangeran. Dulu bagaimana ya? Ada orang tidak marah lagi. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita berikan beragam tumbuhan kepada pendatang? Tapi tumbuhan itu sudah bergantang layu. Ini terbangun dalam mendengar dulu. Teman-teman, bagaimana cara menyiapkan tumbuhan agar tidak layu lagi? Ayo. Tapi masih ada yang mengganjal pikirannya. Kalau ditetik, bukankah tumbuhan kecil layu ya? Oh iya, botol ajaib. Kalau kita menyimpannya dalam botol ajaib, tumbuhan tidak akan layu. Serius, sambil menepuk lututnya. Ini tersenyum dan mengambil kudus. Tidak lama kemudian, Mimi dan Lulu terbang ke batu mendarat satu terbang. Aku ikut menyelamatkan pangeran ya. Oke. Padang bunga luas terbentang di bawah mereka. Bunga ini sungguh indah. Sebagian besar tumbuhan ini menghasilkan bunga untuk berkembang biak. Wah, banyak sekali bunga. Sebagian tumbuhan hidup selama setahun dan karena daun dan buncis. Sedangkan bunga yang lainnya seperti dendron, pati dan semanggi bisa hidup hingga beberapa tahun loh. Menyediakan botol ajaib di dekat tumbuhan itu. Secara ajaib, tumbuhan tersebut terisap ke dalam botol. Selama kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di hutan. Astagfirullah. Disuruh turun, turun. Turun. Turun, turun. Ini pinus. Gigi, astagfirullahaladzim. Semakin banyak cahaya matahari yang bisa diterima. Di bawah, di bawah. Semakin sedikit daunnya, pohon ini semakin tahan terhadap cuaca dingin. Ini mengatakan botol di dekat pohon pinus. Lalu dia menganggukkan kepala ketika pohon pinus itu terisap ke dalam botol. Bagaimana kalau sekarang kita ke tempat yang udaranya panas? Mimi dan Lulu pun terbang hingga ke gurun pasir. Wow, tumbuhan ini berduri. Teman-teman, ini tumbuhan apa? Iya, ini kaktus. Daun kaktus dibentuk seperti duri loh. Kaktus menyimpan air di dalam batang dan akar. Itu sebabnya kaktus bisa hidup lama meski tidak turun hujan. Dengan kagum, Mimi memasukkan tumbuhan itu ke botol ajaib. Aduh, tapi bulunya banyak sekali. Dengan bentuk daun seperti ini, volume air yang menguap lewat daun akan berkurang. Sekarang, Mimi dan Lulu terbang menuju Minggir, laut. minggir. Lihat, tumbuhan itu tumbuh di Minggir. batang surut. Jangan Tidak dilihat. beberapa lama, mereka mendarat dan menuju di pasir. Kalau begitu, apakah tumbuhan ini menyerap air garam? Tanya Mir. Iya Mir, meskipun begitu, tumbuhan ini bisa memisahkan air dan garam. Air diserap, sedangkan garamnya dibuang. Jawab dulu. Mir mengambil lampu menengah pembedakan itu. Tumbuhan ini dijari ya. Teman-teman, tumbuhan apa yang dijari? Ayo apa? Bukan, namanya California. Tumbuhan ini mirip bunga trompet. Indah ya. Apa ayo namanya? Salah, namanya Sibel. Tumbuhan ini menghasilkan biji untuk berkembang biak. Sama seperti bunga trompet, Sibel memiliki dua
Kata jangan dulu, Mir memasukkan tumbuhan itu ke botol ajaib. Mir dan Lulu melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di tepi telaga. Lihat, ada tumbuhan mati yang mengapung di air. Mir merasa kasihan terhadap tumbuhan itu. Tapi Lulu malah tertawa dan berkata, namanya mengapung di air tumbuhan apa ya teman-teman? Iya, betul itu eceng gondok. Salah satu tumbuhan air. Eceng gondok bisa mengapung di air karena mempunyai batang berongga yang berisi udara. Kalau begitu, tumbuhan ini harus masuk botol ajaib juga. Halo, Brad. Iya, ada juga tumbuhan yang hidup di dekat air. Sementara Lulu mencari-cari tumbuhan di tepi telaga. Dia menyaut dengan bangga. Maksudmu, tumbuhan yang berakar dalam tanah basah seperti tumpeng. Oh, aku sudah memasukkannya ke dalam botol. Bagus. Bagaimana kalau kita kembali ke hutan hijau sekarang juga? Mir dan Lulu saling pandang sambil tersenyum diam. Setelah itu mereka pun terbang ke hutan hijau. Karena batangnya berongga, peruntungan ini tidak gampang patah. Wahai penunggu hutan, tolong maafkan pangeran ya. Kami membawakan beragam tumbuhan untukmu. Seru Mir di hadapan penunggu hutan. Dengan hati-hati dia menyodorkan botol ajaib kepada penunggu hutan. Penunggu hutan, di dalam botol ini ada beragam tumbuhan. Penunggu hutan yang baik, tolong kembalikan wujud pangeran seperti semula ya. Baiklah, aku maafkan dia. Tiba-tiba cahaya terang menyinari hutan. Pangeran langsung bisa bernapas lagi. Maafkan aku ya, kata pangeran kepada penunggu hutan. Pangeran sungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Sejak saat itu, pangeran berusaha sebaik mungkin untuk melindungi dan merawat tumbuhan. Dafa. Bagaimana dengan Mir dan Lulu? Wah, ternyata mereka pun membantu pangeran memelihara hutan hijau. Pesan dalam dongeng ini adalah kita harus merawat dan menjaga tumbuhan di sekitar kita agar kita menemukan keindahan dalam berbagai tumbuhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya, Mang. Mana tepuk tangannya buat kelas 4B.